sekarang kita akan coba lihat dulu begitu ya, tentang mata kuliah kita. Kenapa mata kuliah ini menjadi satu hal yang cukup penting gitu ya, diberikan ke Anda sebagai salah satu mata kuliah, bahkan ditaruh di bagian semester akhir begitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah cara gitu ya, cara program studi untuk mempersiapkan Anda, karena nanti Anda akan menjadi guru di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu juga tidak mudah ya, harus mampu menguasai banyak hal begitu, tidak hanya muatan atau mata pelajaran tertentu, tetapi juga harus menguasai untuk muatan-muatan pelajaran yang lain. Dan selain itu juga ada satu hal yang nanti Anda akan lakukan, yaitu melakukan pendampingan kepada anak. Salah satunya adalah pendampingan kalau mereka olimpiade, ada lomba bidang studi begitu ya. Sehingga kita bisa mendampingi mereka dan kita bisa berfungsi tidak hanya sebagai pengajar, dan juga Anda berfungsi sebagai pendamping mereka, yang harapannya nanti bisa memberikan kontribusi pendampingan itu kepada mereka jika Anda disiapkan dengan baik. Jadi mata kuliah kita kali ini ya, strategi pemecahan masalah matematika, itu memang dipersiapkan gitu ya, memang dipersiapkan dalam rangka pasti. Bagian awal dari sebuah pengetahuan itu pasti pemahaman gitu ya. Bagaimana Anda memahami tentang sesuatu dan nanti Anda bisa membedakan. Ya, ini memahami itu sudah mulai ya lautnya ya, jadi laut ada thinking-nya gitu ya. Tapi ini penting gitu, perlu dipahamkan secara baik, kemudian mampu membedakan. Nah, ini levelnya sudah mulai naik. Membedakan berarti sudah melakukan analisis begitu ya, melakukan analisis, kemudian mengevaluasi A, B, bedanya apa gitu. Nah, kemudian kalau sudah bisa membedakan, harapannya nanti Anda bisa memecahkan masalah gitu ya. Memecahkan masalah, ini konteksnya adalah matematik, maka masalah yang dipecahkan adalah masalah matematik. Masalah yang bagaimana? Nah, ini nanti yang kaitannya dengan masalah rutin dan non-rutin. Nah, nanti kita akan lihat kondisi kita, kemudian menuju ke yang diharapkan ke depan itu apa. Sehingga nanti harapannya Anda betul-betul bisa memahami pemecahan masalah yang rutin dan non-rutin itu yang seperti apa. Nah, sehingga nanti harapannya Anda juga bisa membuat. Ya, ini sudah mulai meng-create di level teratas dari taksonomi Bloom gitu ya. Jadi tidak hanya memahami, membedakan, menyelesaikan, tetapi Anda juga akan membuat. Ya, kalau nanti Anda sudah membuat, berarti Anda akan mencoba mengajarkan prosesnya. Ya, mengajarkan proses pemecahan masalah dari soal yang Anda buat itu. Nah, sehingga nanti harapannya Anda bisa menjelaskan itu kepada peserta didik gitu. Nah, itu yang diharapkan di mata kuliah ini. Nah, kemudian apa saja yang akan dibahas? Mulai dari masalah, ya apa itu masalah gitu ya. Kemudian masalah dalam matematik. Kemudian kita melihat masalah yang rutin itu seperti apa, non-rutin itu yang seperti apa, non-rutin yang masuk ke produktif itu yang mana, yang imajinatif itu yang mana, masuk ke yang open-ended gitu ya, yang mana. Kemudian nanti kita akan belajar dua strategi pemecahan masalah matematika yang menurut saya ini masih sangat relevan begitu ya untuk kita gunakan, yaitu untuk strategi Polya dan race gitu ya. Ini yang umum digunakan, dan nanti yang race ini memang yang memberikan peluang banyak kepada kita untuk bisa berlatih bagaimana melihat suatu masalah itu, sehingga kita bisa melihat pemecahan masalah yang beragam sesuai dengan karakteristik setiap masalah. Ada 11 strategi nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, nanti supaya semuanya bisa berjalan, maka harus dikaitkan dengan materi-materi yang ada di sekolah dasar begitu ya, mulai dari bilangan, kemudian perbandingan, kemudian ini agak kita tingkatkan sedikit begitu ya. Jadi tidak hanya konteks SD-nya saja, tetapi kita naikkan sampai ke pola gitu ya, pola bilangan, nanti masuk ke barisan dan deret aritmatika. Khusus ini dulu lah yang sering masuk keluar kemudian dibahas di dalam olimpiade yang ada di sekolah, khususnya di sekolah dasar, itu tentang barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang kedua pasti geometri ya, itu juga sangat sangat banyak dibahas di sekolah dasar, baik yang datar maupun yang
ruang gitu. Nah, kemudian ada sedikit tentang sistem persamaan linier, karena ini nanti akan terkait dengan aritmatika sosial juga gitu ya. Jadi nanti juga akan terkait juga dalam peristiwa atau dalam kondisi yang harus diselesaikan dalam sistem persamaan gitu. Kemudian yang terakhir itu tentang trigonometri begitu, tapi trigonometri yang sederhana. Jadi nanti jangan terlalu dipikirkan terlalu jauh. Jadi ini lebih ke trigonometri sederhana, sehingga nanti kita bisa memecahkan beberapa persoalan yang kaitannya dengan trigonometri sederhana, dan juga nanti kita coba untuk terapkan itu dalam satu persoalan yang sifatnya eksplorasi begitu ya, tidak hanya satu tahapan menyelesaikan persoalan, tetapi ada satu serangkaian peristiwa yang nanti bisa memecahkan dari persoalan yang diberikan begitu. Dan nanti pasti ada proses bagaimana Anda menjelaskan itu kepada peserta didik, atau bisa dilakukan dalam bentuk peer teaching begitu. Jadi ini gambaran kegiatan kita, dan kegiatannya nanti tidak selalu harus tatap maya seperti ini ya. Nanti saya sudah kemas di Evlen begitu, sehingga nanti Anda bisa melihat aktivitas kita akan seperti apa begitu. Sehingga harapannya semua bisa mengikuti dengan baik, dan nanti saya juga akan selalu konfirmasi di grup gitu ya, aktivitas kita akan seperti apa gitu. Nah, ini kalau dilihat dari jadwal ya, kalau dilihat dari jadwalnya ini memang luar biasa ya, seminggu 2 kali itu bukan hal yang ringan begitu buat Anda juga, buat saya juga begitu ya. Ini ada 3 kelas, minggu 2 kali begitu. Nah, sehingga nanti kita akan coba kemas begitu ya, supaya nanti aktivitasnya ada aktivitas yang harus dilakukan secara sinkronus, dan ada juga yang aktivitas yang harus dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Nah, ini saya sudah mengundang gitu ya, ada teman kita yang nanti ini dari pendidikan matematik ini ya, dari pendidikan matematik yang akan nanti mendampingi kita bersama. Ini ada Mbak Bella. Apakah ada di sini Mbak Bella? Ada, Pak. Oke, iya. Oke, silahkan Mbak Bella. Jadi ini nanti yang akan mendampingi teman-teman untuk 3 kelas itu ya. Ini ada Mbak Bella dari pendidikan matematika. Bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Ayu Permatasari. Saya dari pendidikan matematika. Di sini saya akan menjadi asisten serta membantu teman-teman semua mata kuliah strategi pemecahan masalah matematika SD. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi Mbak Bella ini dari pendidikan matematika. Jadi sudah selesai beberapa saat yang lalu ya Mbak ya. Jadi ini Iya, Pak. Ikut di tim penelitian saya, dan hari ini sampai ke paling tidak 3 bulan ke depan begitu ya, akan mendampingi kita untuk belajar bersama untuk strategi pemecahan masalah matematika di sekolah dasar begitu. Ya, ini gambaran perkuliahan kita. Jadi mau seperti apa, kemudian jadwalnya tadi sudah saya tunjukkan juga, dan kita akan mencoba begitu ya, kita cross check dulu kira-kira ya, terkait dengan pemecahan masalah matematika ini kira-kira apa yang menjadi kendala di kita begitu ya. Jadi ini nanti kita atur pertemuannya begitu, tidak selalu dalam bentuk sinkronus seperti ini, tetapi juga bisa asinkronus. Oke. Ya. Sekarang begini. Kita akan coba untuk membuat satu analisis begitu ya, satu analisis tentang sebenarnya matematika diberikan untuk kita itu tujuannya untuk apa begitu. Sehingga nanti kita tahu persis kedudukan matematika, sehingga nanti mata kuliah kita ini juga betul-betul bisa memberi manfaat begitu. Sehingga kenapa kok harus ada matematika bahkan diberikan dalam beberapa mata kuliah begitu. Ya, ini yang pertama kalau kita tinjau dari perkembangan kurikulumnya ya. Jadi kalau dilihat dari kurikulum KTSP 2006 dan nanti yang 2013, nah sebenarnya kalau kita lihat di sini matematika lebih lebih banyak kepada memberikan kesempatan gitu ya, memberikan kesempatan kepada peserta didik ya. Yang saya warnai biru ini kita tekankan di situ. Jadi di kurikulum KTSP 2006 pun di sini juga menekankan bahwa matematika itu memberi bekal, menyiapkan peserta didik khususnya dalam hal
mengembangkan kemampuan berpikirnya. Ya, kemampuan berpikirnya. Jadi bukan matematikanya nanti yang akan dipelajari secara sekuat-kuatnya begitu ya. Tetapi matematikanya di sini dipandang sebagai tool, sebagai alat bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dari sisi logisnya, kemudian bagaimana mereka menganalitis gitu ya, sehingga mereka punya kemampuan yang sistematis dalam setiap kali memahami persoalan, bahkan sampai merencanakan penyelesaian masalah itu sampai didapatkan hasil. Sehingga mereka mampu mengkritisi sesuatu gitu. Harapannya kan itu. Jadi pada saat mereka bisa berpikir logis, mampu menganalitis dan memiliki pola pikir yang sistematis, mereka biasanya jadi anak-anak yang kritis. Anak-anak yang kritis itulah yang nanti akan mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itulah yang disebut sebagai kreatif. Jadi endingnya, matematika itu adalah alatnya untuk mengantarkan mereka untuk memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan pikirnya. Sehingga mereka menjadi anak yang kritis dan akhirnya menjadi orang yang kreatif. Dan itu pasti tidak bisa terlepas karena kita tidak bisa berdiri sendiri, belajar sendiri, maka diperlukan satu aktivitas yang dilakukan bekerja sama. Sehingga nanti akan banyak teamwork dalam perkuliahan kita. Itu yang nanti diharapkan. Sehingga proses berpikir itu akan berkembang, dilakukan dalam aktivitas yang kooperatif gitu ya, dilakukan secara bersama-sama. Ini kalau dilihat dari KTSP 2006 ya, 2013 juga sama begitu. Ya. Jadi yang saya kasih warna biru ini juga mengarahkan kepada fungsinya matematika juga dalam rangka itu. Memberikan kesempatan lagi untuk mengembangkan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Jadi bukan kemampuan untuk menghafal berapa banyak materi atau berapa banyak rumus atau persamaan yang mereka miliki, tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan berpikir mereka itu berkembang pada saat mereka belajar matematika itu, begitu. Oke, nah sehingga di sini juga di bagian yang warna merah ini juga endingnya mereka menjadi orang yang kreatif, ya, sehingga kreativitasnya mereka meningkat, gitu. Jadi itulah sebenarnya ending dari matematika diberikan di sekolah, gitu ya. Ini saya ambil dari standar isinya di sekolah dasar. Jadi kalau kita memahami matematika sebagai alat atau tool untuk mengembangkan kemampuan berpikir, maka nanti pada saat kita mengajar pun kita juga akan mengarah kepada aktivitas-aktivitas yang ke sini, gitu. Tidak hanya memberikan materinya, tetapi mencoba untuk memberikan kesempatan mereka. Yuk, kita coba untuk bisa memikirkan tentang satu kejadian tertentu. Ini kira-kira apa yang bisa kita lihat, gitu. Bukan langsung membahas satu hal, persamaannya ini contoh soal gitu. Nah, kecenderungannya kalau belajar matematika kan seperti itu. Jadi dari dua kurikulum ini sudah menunjukkan ke sana begitu. Ya. Sekarang kita coba lihat begitu ya. Coba kita lihat. Oke. Satu tokoh begitu yang sering kali gitu ya. Sering kali menjadi inspirasi saya begitu ya. Dulu S1 saya itu kan fisika ya. S1 saya fisika sehingga saya banyak belajar tentang beliau ini ya. Bagaimana fisika kuantum ada di sana ya, fisika modern gitu ya. Jadi ini luar biasa sehingga beberapa pernyataan beliau ini saya ambil menjadi satu prinsip pikir saya begitu. Yang pertama tentang ini. Beliau mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya, atau pendidikan itu tidak hanya belajar tentang fakta begitu. Jadi yang sering terjadi itu katakanlah misalkan ya, katakanlah segitiga gitu ya. Segitiga. Total sudutnya 180 gitu ya. Ya, itu fakta yang kita bisa mengukur begitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan kepada peserta didik tanpa harus menghafal begitu ya, bahwa sudutnya segitiga itu 180, tetapi lebih ke bagaimana menunjukkan itu dan bagaimana mengetahui bahwa
Sudut segitiga itu 180 begitu. Dan apakah ada misalkan ya segitiga siku-siku sama sisi misalnya. Ya, kalau hanya dihafal 180 kemudian ditanya apakah ada segitiga siku-siku sama sisi begitu? Ya, banyak orang sekilas itu menjawab ada gitu ya. Ya, karena dia hanya menghafal tentang bahwa segitiga itu ada 3 sisi, sudut 180 dan mereka tidak mencoba mencermati dan memikirkan dan mengkritisi itu gitu. Karena yang dihafal hanya segitiga sudutnya 180 tanpa menghitung gitu ya. Segitiga siku-siku sama sisi. Ya, siapa yang kira-kira yang akan memberi komentar dari pernyataan saya ini? Segitiga siku-siku sama sisi gitu. Ya. Halo. Adakah yang mencoba mengomentari pernyataan saya? Halo. Ya, ketua kelas. Ketua kelas A. Mas, apa namanya? Ya, ketua kelas A siapa? Mas Yuar. Mas Yuarnes. Gimana kira-kira? Berikan tanggapan terhadap pernyataan saya tadi. Halo. Oke, kita stop screen dulu ya, supaya kelihatan semua. Oke, gimana kira-kira? Menurut Mas Yuarnes, pernyataan saya tadi, segitiga, siku-siku sama sisi begitu. Ya, phone a friend aja Mirta ya. Biasa yang bantu Yohanes kan Mirta. Ya. Enggak. Gimana kira-kira menurut Mirta? Masih bingung juga ya. Renata. Renata gimana? Sama Pak, masih bingung. Masih bingung ya. Oke. Itu adalah hasil imajinasi saya begitu ya. Imajinasi saya karena saya mencoba untuk betul-betul menganalisis dan mengkritisi tentang segitiga, siku-siku, sama sisi. Sama sisi itu berarti kan ketiga sisinya sama. Betul tidak? Sama sisi. Oke, kita gambar lah ya. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Kenapa? Ya, bagian kedua ya. Ini yang disebut oleh Einstein bahwa yang namanya belajar itu tidak hanya bicara tentang fakta, tapi bagaimana tetapi bagaimana kita melatih pikiran kita itu untuk berpikir gitu ya, atau otak kita untuk berpikir sehingga nanti kita berada pada level yang namanya ini, bahwa imajinasi itu menjadi sesuatu yang lebih penting dari sekedar pengetahuan. Jadi selama ini itu yang kita tekankan itu hanya pengetahuan saja. Ya, fakta-fakta dari sesuatu. Nah, pada saat kita tidak diajarkan bagaimana mengolah atau melatih pikiran kita untuk berpikir, maka itulah tadi yang membuat kita sulit untuk membayangkan. Imajinasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan sesuatu yang bahkan sesuatu yang baru gitu ya. Berkhayal lah kadang-kadang itu ya, sampai ke level ke sana gitu. Berimajinasi terhadap sesuatu karena dia sudah belajar tentang sesuatu. Sehingga dia akan menghasilkan sesuatu yang
mungkin bisa jadi berbeda dari apa yang dia pelajari gitu. Hasil pengembangannya begitu. Sehingga ya, kalau kita apa namanya? Kalau kita lihat begitu ya. Bentar. Coba dibayangkan sekarang. Nah, itu yang disebut kita berimajinasi. Pada saat alam pikir kita hanya menghafal gitu ya. Yang terjadi adalah kita sulit untuk membayangkan itu gitu. Oke. Oke, katakanlah begini ya. Ini sama sisi. Kalau sama sisi berarti bagaimana dengan ketiga sudutnya? Sama besar, Pak. Sama besar. Oke, sudutnya juga sama. Berapa masing-masing kalau sama? 60 derajat. Iya, 60 derajat. Oke. Sini juga 60. Berarti, bagaimana dengan pernyataan saya tadi? Siku-siku sama kaki. Sama sisi. Kira-kira gimana? Kalau siku-siku berarti salah satu sudutnya harus berapa? 90 derajat, Pak. Berarti mungkin enggak bahwa segitiga itu sama sisi? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Nah, itulah yang disebut sebagai bagaimana kita melatih pikiran kita untuk berpikir. Tapi kalau siku-siku sama kaki, mungkin enggak? Siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Mungkin enggak? Mungkin, Pak. Mungkin. Ya, mungkin. Mungkin. Berarti sudutnya ini sama kaki ya. Ini pasti di sini 90. Berarti sudut-sudut yang lain 45. 45 karena sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut di bawah kakinya 45 derajat. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi. Matematika itu tool, alat untuk memberi kesempatan mereka untuk mengolah pikir mereka. Jadi tidak hanya bicara tentang segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama. Ketiga sudutnya sama, selesai. Tanpa ada perbandingan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti saya sampaikan tadi. Sehingga kalau hanya seperti itu, maka kita hanya berhenti pada ini. Bukan bicara tentang bagaimana kita training atau melatih pikiran kita untuk berpikir begitu. Sehingga nanti kita memiliki ini imajinasi yang baik begitu. Nah, imajinasi inilah yang dijadikan sebagai modal ya, sebagai modal kita untuk menjadi pribadi yang kreatif. Masih ingat slogannya Satya Wacana? Halo. Slogannya Satya Wacana apa? Halo. Slogannya Satya Wacana apa yuk? Jangan-jangan lupa. Ye. Masih ingat enggak? Biar LDKM lulus pora iki.
We are the creative minority. Nah, kan itu kan Satya Wacana kan pengen kita jadi orang-orang yang kayak gitu gitu. Nah nanti nek Anda keluar ndak kayak gitu berarti rugi no kuliahnya Satya Wacana. Ya kan? Nah, itulah yang diinginkan oleh kita. Jadi mari yuk kita mencoba untuk belajar matematika, tetapi yang mengarahkan bagaimana kita memiliki kemampuan berpikir yang baik. Sehingga nanti kalau kita jadi guru ya, kita mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik, kita tidak hanya menghafal ya fakta-fakta yang ada, tetapi bagaimana mendampingi mereka untuk mengolah pikiran mereka, ya, melatih atau mentraining pikiran mereka untuk berpikir. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari taksonomi Bloom pun ya, kita Satya Wacana arahnya sudah ke sana. Ya, taksonomi Bloom itu tahun ya 2000-an sekian begitu ya, atau 19 atau 1000 sekian gitu, tapi Satya Wacana sudah 1956 loh ya. Sudah konsep berpikirnya sudah ke sana. Jadi sebenarnya kita sudah hot banget Satya Wacana itu ya. Saking hotnya kepanasan enggak ada yang ingat gitu kan. Ya sebenarnya itu sudah Satya Wacana banget gitu ya pada saat kita bicara tentang bagaimana kita berpikir. Oke, ini pengantar pertama. Yo, sekarang yang kedua. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Oke. Pertanyaan saya. Pada saat pertama kali Anda melihat ini, yang terpikirkan apa? Jujur aja, yang sekilas di pikiran Anda, apa kira-kira pada saat melihat ini? Yang terpikir secara otomatis di pikiran Anda. Hah? Apa? Apa? Yang pertama kali terpikirkan saat muncul soal ini begitu, yang terpikir dalam pikiran Anda apa? Pertama kali. Caranya gimana, Pak? Caranya gimana? Ya, kalau udah caranya gimana, ingat apa lagi, Mas? Mas Anggir. Apalagi ya, Pak? Caranya piye ya? Terus rumusnya opo gitu, bener gak? Iya, Pak. Caranya piye, rumusnya opo, bener kan? Iya, Pak. Nah, karena kita biasa berpikir tentang fakta-fakta tadi. Ya. Yang rumusnya selalu dihafal dan dihafal, akhirnya kita mentok pada satu keadaan di mana rumus itu lupa. Yang terjadi apa? Muncul rumus baru gitu kan ya. Muncul rumus baru. Oke, ini dia kira-kira gimana? Tadi yang kamu pikirkan pertama kali apa? Caranya gimana? Rumusnya apa ya? Begitukah atau memikirkan yang lain? Iya Pak, ngepikirin rumus UN kayak. Rumus UN atau SN itu pun juga masih bingung juga kan antara ini suku ke atau jumlah suku ke gitu ya, antara UN dan SN gitu. Itu yang selalu kita gunakan pada saat kita belajar matematika gitu. Jadi ujung-ujungnya itu mesti lali gitu ya, lupa. Karena manusia itu sangat terbatas ya. Jadi memori kita itu sangat terbatas. Kalau di laptop, di PC, memorinya penuh bisa dihapus gitu ya, dipilih gitu ya. Kita tuh tanpa dipilih itu hilang sendiri loh dalam otak kita itu. Tahu-tahu hilang gitu aja. Karena begitu banyak informasi baru yang masuk, di mana informasi-informasi yang lama itu hanya berhenti di short term memory Anda gitu. Baru sampai di memori, kalau di dalam laptop tuh baru masuk di RAM gitu ya. Berarti belum disimpan di hard disk. Jadi kebanyakan informasi itu hanya di short term memory, masuknya di RAM. Kalau kita nggak save as, mati laptopnya, kemana informasi itu? Pasti hilang begitu ya. Nah itu yang terjadi di dalam proses belajar kita. Seringkali informasi-informasi baru itu hanya diletakkan pada short term memory, bukan di long term memory, bukan di hard disknya atau di memori otak kita yang jangka panjang itu gitu. Karena ya hanya tadi belajar fakta-fakta, bukan menjadi sesuatu yang betul-betul melibatkan
aktivitas berpikir otak kita begitu. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya kita bisa mengubah pandangan kita begitu. Mengubah pandangan kita. Oke. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Kita coba lihat begitu ya. Kita mencoba untuk mengubah pandangan kita supaya kita tidak lagi terbelenggu dengan persamaan atau rumus yang sudah kita lupakan tadi begitu. Ya. Ini kan kita punya 1, ada 2, 3, gitu ya. Kalau yang di sini katakanlah mulai dari 49 ya. 49 berarti di depannya berapa? 48. Di sini berapa? 47 ya. Coba kita akan mencoba mengubah pandangan kita. Ini adalah salah satu strategi risk gitu ya. Perhatikan di sini. Pada saat suku yang pertama kita tambahkan dengan suku yang terakhir, ini hasilnya berapa? Apakah betul 50 pada saat ini dijumlahkan? Di sini? Apakah juga 50? Apakah ini juga 50? Ternyata ada satu pola yang selalu tetap gitu ya. Suku pertama dengan suku yang terakhir ditambahkan 40, suku di depannya lagi ditambahkan lagi, hasilnya 50 juga. Berarti kita bisa enggak menentukan berapa jumlahnya? Tanpa harus kita mengingat rumus yang sudah terlupakan tadi. Oke. Kira-kira ada berapa pasang 50-an? Halo? Berarti ada berapa pasang yang jumlahnya 50-an? Dan apakah ada yang tidak berpasangan? Edi? Oke. Angger? Jumlahnya 50 pasang. Ada satu yang tidak. Jumlahnya 50. Halo, ini suaranya siapa ya? Ramai banget. Oke, 50-nya ada berapa pasang? Yang 50 ada berapa pasang? 24. 24 pasang. Oke. Oke ya, ada 24 pasang. Apakah ada yang tidak berpasangan? Ada. Berapa yang tidak berpasangan? Aduh. 25. 25? Oke. Berarti hasilnya berapa? Oke, jadi totalnya berapa? Ini kenapa enggak mau dihapus? Oke. Berarti hasil totalnya berapa? Oke, kita tulis di sebelahnya aja ya. Oke, berarti hasilnya berapa?
50 kali 24 itu berapa toh? Kan berarti setengahnya 24 kan? Setengahnya 24 tambah 01 kan ya? Berapa? Hasilnya total Ya berarti ada, oke, 1200, oke ya, ditambah dengan berapa tadi? Yang tidak berpasangan kan 25 ya. Ini tidak berpasangan. Oke. Tidak berpasangan. Oke. Berarti ini tinggal ditambah yang 25 ya. Nah, berarti berapa? 1225. Nah, ini hanya akan terjadi pada saat kita melakukan prinsipnya Einstein tadi. Mencoba untuk mengolah pikir kita, melatih pikiran kita tanpa harus tergantung dengan fakta-fakta yang berupa persamaan-persamaan yang sudah kita lupakan tadi. Ini baru satu, ya, baru satu. Coba kita lihat yang berikutnya. Oke ya. Sorry. Yang ini sekarang, yang saya naikkan sedikit. Kalau yang ini kira-kira gimana? Oke. Ya. Ada yang mau menanggapi? Kalau yang ini kira-kira bagaimana? Oke, siapa yang mau menanggapi? Halo? Halo? Silahkan. Oke. Oke. Ini siapa, Ratna ya? Iya, Pak. Halo Ratna, gimana? Oke. Itu kalau untuk kelipatan 12 bilangan selanjutnya berarti kan dari 12, 13 ke 25 itu kan kalau penjumlahan tambahannya itu 12. Itu ke 49 pun 12. 12 sama Terus 49 ke 5 111 berapa? Itu untuk pengalipat kalian Berlaku untuk yang 49 ke 511? Nggak apa-apa, sudah memulai loh ya. Satu, itu sebuah proses berpikir begitu ya. Proses berpikir yang luar biasa begitu. Sampai ke 49 masih ada kemungkinan. Tapi pada saat 49 menuju ke suku yang berikutnya 511 jadi masalah. Iya. Ya kan? 511 ke 613 menjadi masalah juga begitu. Nah. Oke. Kita coba lagi. Ya, tapi dimulai dengan yang luar biasa tadi Ratna ya, sudah mulai berpikir ke sana. Jadi tidak hanya menghafalkan saja tetapi mencoba untuk mencari polanya begitu. Oni gimana, On? Oni kira-kira gimana? Brigita Oni. Masih kayak Mbak Ratna tadi, Pak. Masih ya? Yuk. Iya. Saya kasih clue dulu. Sekarang perhatikan bilangan yang pertama. Ya, atau angka yang pertama, sorry. Angka yang pertama dari setiap bilangan itu. Angka yang pertama dari setiap bilangan itu. Contohnya yang ini misalkan. Iya.
Coba kita akan melakukan analisis ke sana. Coba perhatikan angka-angka, sorry. Angka pertama dari setiap bilangan. Perhatikan. Kemudian baru nanti Anda pikirkan untuk angka yang kedua di setiap bilangannya. Oke, gimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang istimewa gitu ya? Sebuah pola yang istimewa? Halo? Gimana? Halo? Yang lainnya boleh menjawab tuh ya. Ini ada berapa orang di sini? Banyak banget loh. 50 lebih. Harusnya hampir 60 ya. Kok 60 lebih lah ya. Hampir 90-an. Angka selanjutnya angka ganjil, Pak. Nah, yang ini di sini berapa? Situ 1021. 1021. Saya tulis dulu ya. Berarti ini habis 9, berarti otomatis di sini berapa? 10. 10. Oke. Sekarang lihat angka yang kedua dari setiap bilangan. Ya, oke. Di sini berapa ini? 3. 3 menuju ke 5. Kemudian 5 menuju ke 7. 7 ke 9. 9 ke 11. 11 ke 13. 13 ke 15. Apakah ada pola yang istimewa di situ? Ada, Pak. Selalu bertambah berapa? 2. 2, Pak. 2. Berarti otomatis di sini juga bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Berarti otomatis di sini bertambah berapa? 2, Pak. Tambah 2 juga. Oke. Berarti ini 19 menjadi berapa? 21. 21. Berarti bilangan yang berikutnya adalah 1021. Nah, inilah yang ingin saya tekankan kepada kita semua. Kita kembali kepada fungsi matematika buat kita. Bukan untuk dihafalkan, tetapi lebih kepada memberikan kesempatan kepada kita untuk mengolah kemampuan berpikir kita. Bahwa belajar itu tidak hanya belajar tentang fakta, tetapi mengolah atau melatih bagaimana pikiran kita untuk berpikir. Nah, itulah nanti fungsinya mata kuliah pemecahan masalah matematika. Bagaimana kita bisa menghantarkan peserta didik kita itu memiliki kesempatan untuk mengolah pikir mereka. Sehingga mereka nanti punya pemikiran yang logis gitu. Seperti yang tadi. Angka pertama dari setiap bilangan dicek begitu ya. 13 berarti kan ada 2 angka ya, 1 dan 3. 1 kemudian menuju ke bilangan atau suku yang berikutnya. Oh, ternyata ada pola. Dari situlah nanti orang akan mampu untuk melakukan analisis dan menemukan pola-pola itu. Itu juga strategi race, membuat pola gitu. Nanti ada juga strategi yang harus membuat gambar gitu. Harus membuat gambar bagan yang memudahkan seseorang untuk mendeskripsikan situasi persoalan yang ada di dalam soal gitu. Sehingga akan memudahkan kita untuk berpikir bagaimana persoalan ini diselesaikan.
Itulah fungsinya matematika, dan kita diberi mata kuliah pemecahan atau strategi pemecahan masalah matematika.